Opa? Opa? Ami sudah datang. Ami? Silakan masuk, Ami. Selamat sore, Opa. Selamat sore. Arya, apa ini betul-betul Ami yang pernah kamu ceritakan sama Opa? Iya, Opa. Kenapa? Opa tidak menyangka kamu memilih gadis seperti ini. Maksud Opa apa? Tadi Opa membayangkan bahwa kamu akan memilih gadis yang super modern. Tidak gadis seperti ini. Kok Opa baru bilang sekarang? Arya, Opa suka kejutan. Dan ini kejutan yang sangat membahagiakan. Opa akan bahagia sekali kalau kamu memilih gadis seperti ini menjadi calon istri. Selamat datang di keluarga kami. Ya. Terima kasih, Opa. Opa harap kamu tidak kecewa dengan penyambutan Opa. Ya? Tidak, Opa. Kalau Arya tidak memperlakukan kamu dengan baik, tolong lapor sama Opa. Ya? Opa masih sanggup menjewer kuping Arya. Sekarang Opa lebih baik istirahat dulu. Kalau Opa kecapean, saya yang dimarahin dokter. Ya. Saya antar kamu pulang dulu ya. Opa ini kalau sedang ngobrol, gak bisa berhenti. Saya pulang dulu, Opa. Opa harus istirahat ya, supaya cepat sembuh, Opa. Semakin kalian cepat menikah, Opa yakin Opa semakin cepat sembuh. Hah? Saya antar Ami ke depan dulu. Mari, Opa. Ya. Saya tidak tahu bagaimana dan dari mana saya harus memulai. Karena ini adalah pengalaman baru bagi saya. Saya juga tidak tahu sejak kapan saya mulai jatuh cinta sama kamu.
Saya tidak pernah mimpi bahwa impian saya akan begitu cepat hancur seperti ini. Dia nggak boleh melangkain kamu. Jadi kamu mesti nikah duluan, baru dia. Papa, itu kan kuno, Pak. Lagian Dewi kan memang belum mau berumah tangga. Dan Dewi nggak mau kalau jodoh Raja menjadi terhambat gara-gara Dewi. Terima kasih ya, Mbak. Kamu pikir kalau kakak kamu udah setuju, terus masalahnya selesai gitu aja? Terus kami langsung setuju kamu nikah dengan gadis tadi? Saya tahu, Pak, Ma. Saya minta restu dari Mama dan Papa. Sebelum memberikan restu, kami harus tahu jelas latar belakang keluarganya. Kami harus tahu jelas bobot, bibit, bebet dari calon istri kamu. Terus terang, Pak. Dia bukan berasal di keluarga yang kaya. Papa nggak bicara soal harta. Justru harta itu menjadi prioritas utama dalam pembicaraan. Mama sudah merasakan suatu perkawinan yang didasari dengan rasa cinta. Ternyata cinta itu tidak bisa mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, dan kemewahan lainnya. Dulu kamu sepertinya tidak suka anak kita mengambil jalan pintas. Sekarang kamu sepertinya justru mendorong dia untuk materialistis. Perubahan ini karena Mama sadar, Pak, atas kebodohan Mama di masa lalu. Mama heran deh sama Papa. Dulu waktu anak kita menggait orang kaya, ya pinter. Ya, saya bilang begitu sekedar untuk memancing reaksi kamu. Karena kamu selalu menyesali masa lalu. Bagaimana menurut kamu? Sandra milih Raja bukan karena tampangnya, Ma. Tapi terutama karena harta orang tuanya. Mama setuju sekali. Tapi kamu harus bekerja keras. Jangan sampai dia jatuh ke tangan orang lain. Pasti, Ma. Pasti. Sepertinya orang tua Sandra maksa kamu untuk cepat-cepat menikahi anaknya. Mereka nggak maksa kok, Pak. Mereka cuma ingin bertemu sama keluarga kita. Itu kan cuma bahasa halusnya saja. Dewi rasa permintaan orang tua Sandra wajar kok, Pak. Raja kan udah lama akrab sama Sandra. Ya setidak-tidaknya kan orang tua Sandra perlu kejelasan. Gimana kelanjutan hubungan mereka, Pak? Padahal Papa mau kejelasan tentang masa depan kamu. Kapan kamu siap untuk nikah? Dewi kan belum punya calon, Pak. Mbak Dewi kelihatan perfeksi. Jadi suster dapat yang cocok. Kita kan sekarang lagi ngomongin kamu dulu. Kapan rencana Papa untuk bertemu dengan keluarga Sandra, Pak? Ya, kapan aja mereka siap untuk menerima kita berdua. Mereka selalu siap kok, Pak. Opa tidak butuh janji tapi bukti. Opa bisa lihat buktinya besok. Ami pasti kemari. Dia sudah janji dengan saya. Kamu tahu bahwa Opa sudah lama kangen kepingin ketemu dengan calon istrimu itu? Hah? Opa kepingin lebih kenal dengan dia. Apakah dia betul-betul sayang padamu? Apakah dia bisa menerima Opa? Opa lihat besok aja ya. Opa maunya sekarang. Hah? Sekarang jemput dia, Pupung masih pagi dan Opa tunggu. Kalau dia betul-betul sayang sama Opa, dia tentu datang kemari. Oke? Ayo.
Kalau ada sedang maunya aja, bisa ditawar-tawar. Aneh, Opa selalu seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau di hari ini nggak jadi ke rumah sini. Ayo dong nyampung. Cepat sekali, Den. Maaf, saya kirain Den Raja. Dewi ada nggak? Baru saja pergi, Den, bersama keluarga. Kemana? Saya kurang tahu, Den. Tadi saya teleponnya sibuk terus. Tadi Ibu terima telepon, Den, dari temennya. Habis terima telepon, semuanya langsung berangkat, Den. Tahu nggak jam berapa Non Dewi pulang? Saya kurang tahu, Den. Ada pesan? Enggak. Saya kebetulan lewat di depan sini, jadi saya mampir. Ya udah, makasih. Melihat mukamu, Opa sudah bisa membaca bahwa kamu gagal mengajak Ami kemari. Ya toh? Dia ada acara keluarga, Opa. Kamu bilang Ami cinta kepada kamu. Tapi tiba-tiba ada acara keluarga tanpa bilang kepada kamu. Acaranya mendadak, Opa. Mendadak? Sandra adalah anak kami satu-satunya. Dia adalah kekayaan yang kami miliki. Kami senang sekali atas kunjungan ini. Terima kasih ya. Kami sekeluarga juga sangat merasa bahagia sekali bisa berkenalan. Saya rasa kebahagiaan dan kesenangan bukan pembicaraan kita yang utama. Tapi yang lebih penting, bagaimana anak-anak kita bisa saling membahagiakan. Ya, Pak? Maaf, kami kurang mengerti maksudnya, Sus. Maksudnya begini, sekarang ini zaman sudah berubah. Orang tua bisa mengabaikan kesenangan dan kebahagiaan mereka demi kebahagiaan anak-anak mereka. Ami, semakin cepat kamu datang ke sini, semakin cepat kita menikah, semakin enteng beban moral saya kepada Opa. Aduh, tolong dong datang. Surya, tenaga kamu terkuras untuk bicara panjang lebar sama saya tentang calon istri Arya. Padahal dia belum datang. Sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Tuh,
dengar apa kata Om Iqbal. Opa harus dengerin biar cepat sembuh. Kamu jangan ikut campur urusan Opa dengan dokter. Sekarang kamu jemput Ami. Iya, saya akan jemput Ami sekarang. Tapi Opa juga harus janji supaya cepat sembuh. Ya Surya, begitu calon istri Arya datang, kamu jangan terlalu antusias dan jangan terlalu banyak bicara. Nanti tenaga kamu akan terkuras habis dan tekanan darah kamu bisa naik lagi. Begitu mendengar perintah dan larangan dari kalian, tekanan darah saya naik lagi. Oke, saya harus ke rumah sakit sekarang. Arya, antar dokter cerewet ini dan pulangnya sekalian jemput Ami, ya. Opa mau tidur. Iya, iya Opa. Kelihatannya Opa kamu begitu suka sama calon istri kamu. Belakangan, setiap kali saya datang, dia lebih banyak bicara tentang Ami daripada tentang kesehatannya. Kemarin Opa kecewa Om. Ami nggak bisa datang. Ya, kamu harus bisa membujuk calon istri kamu untuk membantu kesembuhan Opa. Sebab Opa memerlukan ketenangan dan kebahagiaan. Dan kelihatannya sekarang hanya calon istri kamu yang bisa memberikan itu. Iya. Sepertinya Ami lebih mujarab daripada obat yang Om berikan. Kalau Ami kesini, tekanan darah Opa pasti turun. Bisa juga dikatakan demikian. Sebab emosi juga merupakan faktor yang ikut menentukan tekanan darah. Di samping jenis makanan tentunya. Dalam Doro. Asih, ke ruangan saya ya. Cepat. Iji Doro. Ya, masuk aja. Sayang Doro. Seh. Apa dokter sama Arya sudah pergi? Oh sudah Doro. Sekarang buatkan omelet keju seperti biasanya ya. Sebelum Arya datang dengan pacarnya. Loh, kan Pak Dokter sama Den Arya bilang kalau Doro sepuh dilarang makan. Kamu saya gaji di sini buat bekerja, bukan untuk protes, ngerti? Cepat, cepat. Dalam Doro. Dilarang makan omelet keju. Minta omelet keju. Pusing aku. Nanti kalau dimarahin piye? Omelet keju. Awas ya. Kalau Biasi masih kasih omelet keju kesayangannya Opa, karena menurut dokter Opa tidak boleh lagi makan omelet keju kesayangannya itu. Kalau dia minta, Biasi mesti cari akal untuk tidak membuatkannya. Ngerti Biasi? Masuk aja. Anu Doro. Anu, lo mana omeletnya? Hah? Wong telurnya habis kok Doro. Maaf. Habis. Seh.
berapa sih harga telur? Hah? Berapa? Apakah saya mesti beli telur 1 kontainer untuk persediaan? Hah? Ayo, suruh Parto beli sekarang. Cepat! Saya Ndoro. Sorry ya, kalau aku baca kamu mendadak. Gak apa-apa kok. Hari ini saya kuliahnya juga masuknya agak siang. Ada apa sih? Kok tadi di telepon kedengerannya kamu kayak orang bingung? Dari tadi malam, Opa pingin sekali ketemu kamu. Kamu tahu kan, kalau sudah ada maunya, Opa tuh nggak bisa ditahan. Apalagi sekarang, begitu dia kecewa, tekanan darahnya langsung naik. Dew, kelihatannya Opa tuh begitu suka sekali sama kamu. Apa ini nanti nggak jadi masalah? Toh akhirnya opa kamu juga tahu kalau saya bukan Ami. Aku khawatir kalau kondisinya malah jadi semakin buruk. Saya terpaksa melakukannya. Menurut skala prioritas sajalah. Yang penting Opa sembuh dulu. Dan menurut dokter, kunjungan kamu itu sangat berarti untuk kesembuhan Opa. Saya mohon bantuan kamu supaya Opa bisa sembuh. Sebelum dia ketemu Ami yang sebenarnya. Kalau dia sudah sehat, barangkali perasaan terkejut yang dimiliki Opa setelah ketemu Ami akan jauh lebih baik daripada sekarang. Jadi, yang saya lakukan sekarang ini hanya untuk mengulur waktu. Bisa iya, bisa juga enggak. Terus terang, saya jadi bingung. Kalau saya bisa bantu, saya akan lakukan semampu saya. Terima kasih, Dewi. Kenapa lama sekali sih? Hah? Beli telurnya kan jauh. Kamu paling pintar kalau bikin alasan. Monggo. Selamat pagi, Opa. Selamat pagi. Bau sarapannya kecium sampai di luar. Loh, Opa makan omelet keju dan digoreng sama rum butter begini. Habis mau bilang apa? Opa kan lapar, lalu minta sarapan. Tapi dikasih yang seperti ini. Masih tidak tahu kalau Opa dilarang dokter makan yang seperti ini. Tadi Ndoro. Opa, baunya aja sudah kecium dari luar. Arya kan bilang kalau omelet ini kesukaan Opa. Tapi Opa kan tahu ini nggak bagus buat jantung Opa. Opa kan harus sembuh. Ini bukan buat Opa aja, tapi buat Arya juga. Karena Arya sangat sayang sama Opa. Ya, cuma Arya yang sayang sama Opa. Saya juga sayang sama Opa, makanya saya kesini. Kalau Opa juga sayang sama saya, Opa juga janji dong. Opa nggak boleh melanggar apa yang sudah dibilang sama dokter.
bawa ini keluar ya. Bikinkan saya apple juice. Saya Ndoro. Demi kamu dan Arya, mulai detik ini Opa tidak akan memakan apa yang dilarang oleh dokter. Terima kasih, Opa. Betul kan saya bilang, Opa ini begitu suka sama kamu, Dewi. Mulai detik ini, Opa kan sudah berjanji dengan Arya untuk mematuhi perintah dokter. Saya juga berjanji pada diri saya sendiri untuk memanggil dia dengan Dewi. Dewi Fortuna. Ya, bidadari penyelamat. Kan semenjak Opa kenal dia, Opa sekarang sudah tidak makan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Opa setuju. Kita nggak perlu membuat bubur merah putih kan untuk ganti nama? Enggak. Sekarang Opa mau tanya sama kamu. Mengapa bidadari secantik ini bisa jatuh cinta kepada pemuda yang angin-anginan seperti Arya ini? Saya rasa kamu yang tahu jawabannya. Kamu mau tahu jawaban saya? Kamu itu bodoh, Wi. Ya. Kalau dilihat dari satu sisi, memang aku nggak bisa ngebantah pendapat kamu. Tapi aku melakukan apa yang kamu anggap kebodohan ini dengan sadar. Aku nggak tega lihat kondisi opanya. Opanya sayang banget sama aku. Malahan Opa lebih nurut sama aku daripada sama dokter pribadinya. Sekarang kartu ada di tangan kamu. Lewat opanya kamu bisa menggiring Arya untuk menikah sama kamu. Kamu pikir aku apaan? Oportunis yang cari kesempatan dalam kesempitan. Sorry, aku gak murahan kayak gitu. Aku anggap apa yang sudah aku lakukan ini adalah amal ibadah. Mudah-mudahan aku bisa ikut membantu kesembuhan orang tua itu. Coba kamu jawab dengan jujur. Kamu melakukan ini demi opanya atau karena cinta kamu sama Arya? Mula-mula memang karena Arya. Tapi karena ketulusan sikap opanya sama aku, membuat aku melakukan ini dengan tulus untuk opanya, tanpa mempertimbangkan Arya. Cewek yang namanya Ami itu sangat beruntung. Karena calon suaminya punya sahabat seperti kamu. Dia yang berpesta pora, tapi kamu yang cuci piringnya untuk pesta poranya. Zaman sekarang, faktor logika itu nomor 1. Faktor perasaan itu nomor ke-100. Tapi mah, selain Sandra emang juga pengen punya suami yang kaya, Sandra mencintai Raja kok. Dan menurut Sandra, logika sama perasaan Sandra tuh seimbang, mah. Tapi cinta itu bisa menjebak kamu. Pokoknya begitu kamu menikah, kamu harus bisa menguasai suami kamu. Jangan sampai kamu terjebak menjadi budak, terus hidup kamu hancur seperti mama sekarang ini. Jadi kamu merasa hidup kamu hancur setelah menikah dengan saya, begitu? Iya. Pesta pernikahan yang besar-besaran. Kemesraan pertama mama membuat mama tersanjung bagaikan putri.
Mama pikir papa ini akan menjadi milik mama 100%. Lalu selama ini saya milik siapa? Memangnya kamu pikir saya punya perempuan lain? Lebih baik papa punya perempuan lain. Kalau mama labrak itu perempuan, mama tidak akan disalahkan oleh siapapun. Kalau bukan karena perempuan lain, lalu apa masalah yang kamu pendam selama ini? Papa jangan berlagak lupa, pikun. Papa itu terlalu lunak. Kalau tidak keluarga papa menggerogoti kita. Sekarang ini kita sudah kaya raya. Udah dong, Ma. Aduh, kenapa pada ribut sih? Sandra, semua ini pelajaran penting buat hidup kamu. Kita tidak menjadi miskin karena menolong orang lain. Kita menjadi begini karena keborosan kamu, tahu? Lebih baik mama boros daripada mamanya menonton seluruh keluarga papa menggerogoti harta mama. Udah deh, Ma, udah. Kamu dengar itu semua kan? Ingat Sandra, kalau nanti kamu menikah, kamu tidak perlu pesta besar-besaran. Yang penting kamu minta uangnya dan kamu simpan. Setelah kamu menikah nanti, kamu ajak suami kamu pindah. Supaya bisa pergi dari keluarganya. Supaya kamu tidak digerogotin. Keluarganya baik kok, Ma, sama Sandra. Itu sekarang, Sandra. Kalau kamu tidak segera pindah, kamu akan jadi perawat mertua kamu. Mereka akan semakin tua. Kamu ngajari anak kita membujuk suaminya untuk kualat sama orang tuanya. Mama mendidik anak mama biar dia bisa menikmati hidupnya, titik. Gak mungkin, Ma, gak mungkin. Sandra tuh gak mungkin bisa misahin si Raja sama orang tuanya. Raja tuh sayang banget sama keluarganya, Ma. Sandra, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mama mau ngomong sama kamu empat mata. Ayo sekarang, Mama ajarin sama kamu bagaimana caranya. Tante cuma ingin usul, sebaiknya acara pernikahan kalian diadakan secara tradisional. Suasananya akan terasa lebih hikmat. Om juga setuju dengan cara itu. Sekaligus kita melestarikan budaya leluhur kita. Jadi pestanya kecil-kecilan aja nih, Pak. Malu-maluin. Tradisional itu bukan berarti pesta kecil-kecilan, Bu. Bukan. Papa dan Mama kamu sudah nyiapin sebuah pesta yang mewah di hotel yang mewah. Maaf, kalau saya kurang sependapat. Pesta besar-besaran hanya akan menghambur-hamburkan uang. Om nggak ngerti maksud kamu. Saya rasa masalahnya gamblang kok, Om. Cetak undangan, sewa gedung, makanan, pakaian, semuanya kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mendingan uangnya saya depositokan. Kami sebenarnya sudah menyediakan dana khusus untuk itu, tanpa mengganggu kepentingan kalian dan juga keperluan amal ibadah, termasuk keperluan untuk masa depan kalian berdua. Bagi saya, pesta besar tetap saya anggap pemborosan. Karena pola pikir kuno dan selalu mengagung-agungkan tradisi leluhur, bangsa kita nggak maju-maju. Sebaiknya kita berpikir jauh ke depan. Maksudnya? Kenapa kita nggak berpikir seperti orang barat aja? Ya, cukup di depan penghulu dan mengundang beberapa kerabat dekat. Yang penting pernikahannya sah, ya kan? Saya anterin Sandra pulang dulu, Mah. Pak, Mbak. Saya juga ada janji sama teman. Yuk. Permisi, Om. Permisi, Tante. Mbak. Belum-belum dia sudah mau ngatur. Mungkin cara dia ngomong aja, Ma. Kedengarannya seperti ngatur. Dewi rasa maksudnya nggak jelek kok. Biasalah, Ma, anak-anak muda zaman sekarang. Kalau memikirkan sesuatu menurut mereka sendiri. Tapi kan yang penting, mereka saling mencintai. Papa nggak mau. Kamu punya sudut pandang yang sama dengan Sandra. Saya akan patuh pada Papa, pada Mama. Tapi kan gak semua orang bisa berpikir seperti Dewi. Kalau Raja bisa bahagia dengan cara itu, seharusnya kan kita semua juga bisa bahagia. Tapi sikap Sandra egoistis. Kita kan tidak hidup sendiri.
Kita punya keluarga besar, kita punya teman, kita punya relasi. Dan apa salahnya kalau kita mampu kita menjunjung tinggi tradisi kita? Perdebatan ini nggak usah diteruskan. Saya sudah memutuskan, saya tidak akan terima anak ingusan itu menjadi mantu saya di rumah ini. Titik. Sandra, kamu harusnya jangan mengambil sikap terlalu keras menghadapi rencana orang tua saya. Itu namanya kan bersikap keras, tapi bersikap jelas dan tegas. Kalau dari awal saya sudah bersikap lunak, berarti saya memberi peluang untuk dijajah. Mereka bukan menjajah, Sandra. Mereka menawarkan yang terbaik. Yang terbaik bagi mereka bukan berarti terbaik buat kita. Apalagi buat saya. Pokoknya saya nggak mau hidup kita diatur sama mereka. Mereka itu orang tua saya. Terserah kamu deh. Kalau kamu ingin lebih membela orang tua kamu, silakan. Apa maksud kamu? Kalau kamu belum siap untuk menjalani hidup dengan cara apa yang seperti saya inginkan, ya udah, kita pisah aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.